Pembacaan Ikrar Panca Satya Sarjana dan Magister. Pembacaan Ikrar Panca Satya Sarjana dan Magister Unisnu Jepara dilanjutkan dengan penyampaian ucapan terima kasih alumni dan penyerahan dana alumni secara simbolis. Pembacaan Ikrar Panca Satya Sarjana dan Magister Unisnu Jepara dipimpin oleh Ahmad Fatahillah, wisudawan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Panca Satya Sarjana dan Magister Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara. 1. Kami sarjana dan magister alumni Unisnu Jepara adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kami sarjana dan magister alumni Unisnu Jepara setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Kami sarjana dan magister alumni Unisnu Jepara adalah pembela dan pelaksana ideologi negara Pancasila, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kami sarjana dan magister alumni Unisnu Jepara wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan bangsa, negara dan agama. 5. Kami sarjana dan magister alumni Unisnu Jepara wajib memelihara hubungan kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan alma mater. Dilanjutkan ucapan terima kasih alumni disampaikan oleh Sinta Kumala Dwi, wisudawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, yang kami hormati Bupati Jepara, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara, yang kami hormati Rektor Unisnu Jepara, yang kami hormati Wakil Rektor, dan para anggota Senat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang kami hormati Direktur, Dekan, Wakil Dekan, dan Bapak Ibu dosen, yang kami hormati para orang tua wali, segenap tamu undangan, serta yang saya banggakan rekan-rekan wisudawan wisudawati Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Hari ini adalah hari yang dinanti, raut kebahagiaan dari kami dan kebanggaan dari orang tua dan keluarga terpancar hari ini. Hari di mana kita diwisuda dan berhak menggunakan gelar sebagai sarjana dan magister pada kegiatan wisuda ke-18 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang dilaksanakan di gedung ini tepatnya pada hari Selasa 28 Juni 2022. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan seterusnya menjadi kenangan yang tidak pernah terlupakan. Momen di mana kami belajar sebagai mahasiswa, berlatih tanggung jawab, dan mengasah kemandirian di kampus tercinta ini merupakan suatu perjuangan yang tidaklah mudah untuk dilupakan, tetapi akan menjadi kisah yang tak terlupakan sehingga kami berada di gedung ini bukan menjadi mahasiswa lagi, tetapi menjadi wisudawan. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kita telah menyelesaikan satu tugas untuk belajar di perguruan tinggi dengan perjuangan yang tidak mudah. Akan tetapi masih ada tugas di hadapan kita, yaitu menerapkan apa yang telah kita pelajari di kampus untuk diterapkan dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga mimpi-mimpi kita akan masa depan. Karena tanpa penjagaan Allah, niscaya mustahil bagi kita untuk dapat mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan, dan pastinya akan terombang-ambing oleh segala rintangan dan hambatan. Berkat ketegaran dan kegigihan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menjadi insan yang dapat mencerdaskan bangsa dan berkontribusi dalam ilmu dan pengetahuan. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, kita bertemu satu dengan lainnya dengan membawa latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga pola pikir yang berbeda. Akan tetapi, dengan perbedaan tersebut, kita dapat saling menghormati dan saling memahami, sehingga perbedaan itu menjadi bekal kita untuk bersosialisasi di tengah masyarakat selepas prosesi wisuda ini. Status menjadi mahasiswa Unisnu Jepara merupakan momen indah yang sulit untuk dilupakan. Perjuangan ini untuk menyelesaikan tugas menjadi tantangan tersendiri. Kami yakin tidak akan ada hasil tanpa proses, dan kami telah melewati proses tersebut hingga saat ini. Kami berada di gedung wanita ini menerima hasil dari perjuangan kami, yaitu menjadi wisudawan dan wisudawati. Atas apa yang kita raih saat ini, kita seharusnya berterima kasih kepada seluruh sivitas Unisnu Jepara dan orang-orang tercinta di hidup kami. Terima kasih untuk semua pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dengan tulus, mentransfer ilmu dan pengetahuannya untuk kami.
membantu mengembangkan potensi kami, mengantarkan kami menjadi insan akademik yang lebih baik. Peran Bapak Ibu sangat berarti sehingga kami bisa seperti sekarang ini, menyelesaikan studi di Unisnu tercinta. Terkhusus untuk kedua orang tercinta, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Terima kasih atas semua jasa selama ini, ketulusan membesarkan kami, mendidik, bekerja keras untuk membiayai pendidikan, yang tidak kenal lelah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hadirin serta rekan-rekanku wisudawan wisudawati yang berbahagia, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, kita yakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka. Senyuman mereka adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kita harapkan. Tugas kita setelah ini adalah membuat bangsa ini tersenyum. Tersenyum atas karya dan kontribusi kita kepada mereka, sehingga tercapailah apa yang mereka harapkan dari kita sebagai putra-putri terbaik bangsa. Hari ini bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan dengan nama kita. Tanggung jawab sebagai mahasiswa barangkali memang telah usai, tapi tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kita miliki akan terus ada selama kita masih hidup. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah pula akhir dari mimpi kita. Tetapi hari ini adalah awal dari perjuangan yang telah kita mimpikan untuk masa depan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa kesuksesan akan menanti kita di masa mendatang, dan tentu saja harapan kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat luas. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman sekalian, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan dana alumni secara simbolis akan diserahkan oleh Nurul Hikmatul Aula Mutafarrida, wisudawan dari program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sains dan Teknologi. Dana sumbangan alumni akan diserahkan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara sebesar Rp43.800.000. Pemberian penghargaan pada wisudawan terbaik.
Pemberian penghargaan kepada wisudawan-wisudawati terbaik di masing-masing program studi. Wisudawan-wisudawati terbaik di masing-masing program studi, kami mohon untuk menempatkan diri. Akan kami bacakan nama-nama yang telah meraih menjadi wisudawan terbaik di masing-masing program studi. Ilma Musratun Najah dari program studi Ekonomi Islam. Rini Listianati dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Ahmad Syukron Lail Zamzam dari program studi Teknik Industri. Ahmad Fatahila dari program studi Hukum Keluarga Islam. Muhammad Anwaruddin Romli dari program studi Teknik Elektro. Rena Aisyah Rona dari Perbankan Syariah. Heri Puguh Prasetya dari program studi Teknik Sipil. Lutfianti Azmi Reza dari program studi Pendidikan Agama Islam. Muhammad Aris Widaryani dari program studi Teknik Informatika. Vinda Aryani dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yogi Ferian Daka dari program studi Sistem Informasi. Husni Mubarok dari program studi Pendidikan Guru SD. Rika Silvi Wulandari dari program studi Desain Produk. Nadiatu Sofa Sabila dari program studi Pendidikan Guru PAUD. Nurul Hikmatul Aula Mutafarrida dari program studi Desain Komunikasi Visual. Nova Siti Umaya dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Risa Oktaviani Salsabila dari program studi Budidaya Perairan. Erika Ayu Amelia dari program studi Manajemen. Dan Sinta Kumala Dwi dari program studi Akuntansi. Kami mohon kepada Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada masing-masing wisudawan terbaik di masing-masing program studi.
Dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua Yaptinu Jepara untuk memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Masing-masing dari wisudawan terbaik kali ini mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000 dari Yaptinu Jepara. Dan selanjutnya kami mohon kepada pihak LPK Jenggala Kors untuk memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. LPK Jenggala Kors ini memberikan beasiswa sebesar Rp1.000.000 untuk biaya kursus dan pelatihan di Jenggala Kors. Selanjutnya penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Bupati Jepara yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Jepara untuk menyerahkan penghargaan kepada masing-masing wisudawan terbaik di masing-masing program studi.
Bupati Jepara dalam hal ini menyampaikan penghargaan uang pembinaan sebesar Rp1.250.000 untuk masing-masing program, untuk masing-masing wisudawan program studi yang terbaik. Dan selanjutnya kami juga memohon kepada Kopertas Wilayah 10 dan LL Dikni 6 untuk berkenan memberikan ucapan kepada wisudawan terbaik bersama Bapak Rektor, Ketua Yaptinu dan Bupati Jepara. Dan dilanjutkan foto bersama. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Yaptinu Jepara, Bapak Dr. Kiai Haji Shodiq Abdullah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala kulli halin wa ni'mah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Romo Kiai Haji Ma'mun Abdullah Hadik. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jepara. Yang kami hormati penjabat Bupati Jepara yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh beliau Bapak Sekretaris Daerah Bapak Haji Edi Sujatmiko. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Umum Pak Adrial. Yang kami hormati Kepala Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah 10 Jawa Tengah yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Sekretaris Kopertais Bapak Dr. Haji Roswan MA. Yang kami hormati pimpinan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para pejabat, para dekan, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Biro, dan pejabat lain yang tidak perlu saya sampaikan, saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Anggota Senat Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang sangat kami hormati, Bapak Ibu dosen Unisnu Jepara yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ibu orang tua wali wisudawan dan wisudawati yang berbahagia yang sangat kami hormati, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, serta tamu undangan yang juga saya muliakan. Pada pagi hari ini tentu kita patut untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amat banyak nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Terlebih kepada para wisudawan, wisudawati, dan juga orang tua wali wisudawan dan wisudawati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentu selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, sarjana maupun magister, wisudawan, wisudawati yang lulus tepat waktu 7 atau 8 semester, maupun wisudawan dan wisudawati yang lulus tepat pada waktunya, mungkin semester 9 dan mungkin semester 14 ditambah syafaatul udma. Tetap pada konteks sarjana ataupun magister tidak ada bedanya. Tetap sarjana atau magister. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya paham bahwa menyelesaikan studi di S1 maupun di S2 bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu usaha, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan alhamdulillah hari ini pada satu tahap tertentu perjuangan dan pengorbanan
wisudawan dan wisudawati telah selesai. Namun demikian bukan berarti perjuangan dan pengorbanan wisudawan dan wisudawati akan berakhir sampai di sini. Karena pada hakikatnya hidup adalah perjuangan. Hidup adalah menyelesaikan satu masalah dan menghadapi masalah berikutnya. Oleh karena itu, yang kedua saya pesan kepada para wisudawan dan wisudawati, lanjutkan perjuangan pengorbanan untuk menyelesaikan persoalan berikutnya, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih prestasi yang jauh lebih baik dibanding pada hari ini. Mungkin yang baru lulus S1 akan melanjutkan ke jenjang magister atau S2. Dan Unisnu juga telah menyiapkan program studi magister manajemen pendidikan Islam. Insya Allah saya dorong terus Pak Rektor dan kawan-kawan untuk segera membuka program studi magister manajemen pendidikan. Karena para doktor manajemen pendidikan telah mencukupi persyaratan untuk membuka program studi magister manajemen. Sehingga yang alumni FEB, manajemen akuntansi, juga mungkin ekonomi Islam dan perbankan syariah bisa masuk di dalam magister manajemen. Mudah-mudahan bisa segera terrealisir. Yang lulus S2 tentu juga masih ada jenjang S3 program doktor. Hari ini atau era sekarang, magister dan doktor bukanlah sesuatu yang istimewa. Hal yang biasa saja. Oleh karena itu, kami juga mendorong, memotivasi dosen-dosen Unisnu untuk segera menyelesaikan program doktoralnya. Dengan demikian, kualitas Unisnu akan semakin meningkat, semakin baik di kemudian hari. Ibu dan Bapak wisudawan, wisudawati yang kami hormati, di samping mendorong adik-adik wisudawan dan wisudawati untuk melanjutkan studi pada jenjang S2 ataupun S3, tentu kami pesan apa yang telah kalian ucapkan, Pancasatya sarjana dan magister Unisnu Jepara, tolong itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Terlebih bahwa sarjana ataupun magister Unisnu punya beban lebih dibanding dengan sarjana dan magister dari universitas yang lain. Nahdlatul Ulama yang melekat pada Unisnu tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari misi dan tanggung jawab para sarjana dan magister lulusan Unisnu Jepara. Mengembangkan Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak selalu gugup dan gagap menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan zaman. Itulah yang harus diemban oleh para wisudawan dan wisudawati untuk berkiprah di tengah masyarakat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama yang pertama kepada para orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Unisnu Jepara yang telah menitipkan putra-putrinya untuk dididik di Unisnu Jepara, dan alhamdulillah hari ini diserahkan kembali kepada Bapak Ibu orang tua ataupun wali. Bapak dan Ibu wali orang tua tidak salah menitipkan putra-putrinya di Unisnu Jepara. Kata salah seorang pakar penjaminan mutu dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan ciri, tanda, indikator sebuah lembaga
pendidikan bermutu tidaklah sulit. Satu indikator yang mudah adalah apabila Bapak Ibu dosen atau tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut telah berani menitipkan putra-putrinya di lembaga tersebut, itu salah satu bukti bahwa lembaga pendidikan tersebut bermutu. Yang banyak kita lihat itu kan bapaknya dosen di Unisnu, kemudian putra-putrinya dikuliahkan di UIN Wali Songo atau Universitas Diponegoro. Itu memang baik bahwa Undip dan UIN mungkin lebih lengkap sarana prasarananya, lebih berkualitas dosen-dosennya, tetapi bahwa Unisnu kemudian tidak dipercaya oleh Bapak Ibu dosen ataupun tendik. Hari ini tadi saya kaget, putrinya Pak Dekan Tarbiyah termasuk salah satu wisudawati pada hari ini. Itu tentu menjadi salah satu bukti bahwa ini bukan persoalan komitmen atau loyalitas, tetapi persoalan pengakuan. Pak Dekan tentu tahu bagaimana kualitas prodi itu dan kemudian merelakan putrinya untuk masuk di situ. Kebanyakan orang tua tentu tidak rela kalau putrinya masuk di sesuatu tempat yang tidak memberikan jaminan. Tetapi Pak Dekan Tarbiyah telah mengakui bahwa Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, malah pendidikan bahasa Inggris, bukan PAI ya kan. Kalau Unisnu PAI sudah biasa, gudangnya ya kan. Tapi ini pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris Unisnu telah terakreditasi B dan itu sama dengan prodi di tempat manapun. Kalau terakreditasi B maka kualitas pengakuannya sama B. Atau kalau sekarang baik sekali. Nah, ini tentu kami sangat berharap masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang lain, teman-teman wisudawan wisudawati untuk diberitahukan bahwa kuliah di Unisnu tidak kalah berbeda dengan kuliah di Undip ataupun di UIN Wali Songo Semarang. Kalahnya hanya bayarnya saja ya kan. Mungkin di Unisnu sedikit lebih mahal tetapi biaya hidup lebih murah. Syukur bisa nyambi membantu orang tua. Nah, tentu salah satu kelebihan Unisnu. Kualitas sama, kelebihannya bisa membantu orang tua. Ini sedikit sosialisasi atau promosi Unisnu. Juga terima kasih kepada LL Dikti Koper Tais wilayah 10, wilayah Jawa Tengah yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, masukan yang mungkin sesekali dirasa menyulitkan bagi kami, tetapi itulah memang yang harus kami lakukan demi untuk selalu meningkatkan kualitas, quality improvement, meningkatkan kualitas yang terus-menerus sehingga Unisnu ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Koper Tais 10 dan juga LL Dikti wilayah 6. Juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jepara, Pak Sekda, terima kasih betul kami didukung, difasilitasi, dimotivasi, dibantu moral maupun material. Mudah-mudahan semua ini demi untuk memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Jawa Tengah, khususnya lagi masyarakat Kabupaten Jepara. Terima kasih juga kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jepara, para kiai, para ulama yang ada di Jepara yang telah mendoakan kami, membimbing kami, memberikan motivasi, saran dan masukan sehingga Unisnu menjadi seperti sekarang ini, dan atas doa ibu bapak semuanya, insya Allah Unisnu ke depan akan menjadi terus semakin baik, maju dan besar. Demikian yang penting kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wisudawan tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan kedua oleh Bupati Jepara yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Jepara, Bapak Edi Sujatmiko Esos MMMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang sangat kami hormati Mbah Kiai Haji Makmun yang senantiasa kita tunggu, yaitu petuahnya. Yang kami hormati para alim, para ulama, khususnya Ketua Tanfidiyah NU Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah. Dan yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yaptinu Kabupaten Jepara bersama seluruh pengurusnya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Rektor beserta Sivitas Akademika Unisnu Jepara. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami cintai semuanya, yaitu wisudawan, wisudawati Unisnu semuanya bersama wali yang hadir pada saat ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita di sini hadir dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun Jepara masih dalam kondisi pandemi COVID, namun alhamdulillah saat ini COVID masih ada, namun semuanya tanpa gejala. Sampai saat ini masih 7 orang yang terkonfirmasi COVID, namun semuanya tanpa gejala. Untuk itu, mari tetap kita yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak dan wisudawan wisudawati yang sangat kami hormati, pada saat yang berbahagia ini izinkanlah kami juga menyampaikan permohonan maaf serta izin dari beliau Bapak Bupati, Bapak PJ Bupati yang saat ini berhalangan hadir, sehingga beliau mewakilkan kepada kami, yaitu selaku sekretaris daerah. Dan alhamdulillah Pak PJ Bupati itu dulu pernah ada yaitu guyonan ya. Kita mau pelantikan itu saya diucapkan selamat oleh Ketua Yaptinu. Pak Edi selamat ya untuk menjadi PJ Bupati. Nah, tapi alhamdulillah ternyata separuh itu saya. Jadi namanya itu Edi Supriyanta. Lah saya Edi Sujatmiko, berarti kan Edi Sune pun untuk separuh. Alhamdulillah setelah pelantikan, lah inilah saya suruh mewakili hari ini. Ibu bapak yang sangat kami hormati, kami di sini nanti akan membacakan pesan daripada Pak Bupati yang mohon maaf untuk menyita waktunya sebentar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita bisa menghadiri sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-18 Unisnu Jepara. Hadirin yang saya banggakan, sungguh menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena bisa berdiri di sini di antara 438 wisudawan Unisnu Jepara. Terlebih lagi di antara 438 wisudawan ini terdapat 19 wisudawan dari masing-masing program studi yang berhasil menjadi lulusan terbaik dan memperoleh perolehan predikat pujian atau cum laude. Untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Jepara, saya mengucapkan selamat dan sukses. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan dan prestasi anak bangsa, maka pada tahun ini pemerintah Kabupaten Jepara kembali memberikan apresiasi berupa bantuan beasiswa prestasi akademik kepada para lulusan terbaik. Semoga ini menjadikan motivasi yang membawa Unisnu Jepara lebih bersemangat lagi untuk menempuh pendidikan hingga mendapatkan prestasi terbaik. Jadi kalau
beasiswa tadi tidak seberapa, hanya 1 juta seperempat. Tapi ini merupakan modal kebanggaan untuk adik-adik mahasiswa yang memperoleh prestasi untuk lebih mengembangkan potensinya. Tak hanya para wisudawan, namun ucapan selamat juga apresiasi juga patut saya sampaikan kepada orang tua wali yang serta segenap sivitas akademika Unisnu Jepara karena telah berhasil menghantarkan para mahasiswa menjadi sarjana. Karena mahasiswa atau orang tua wali dan juga kampus pada dasarnya adalah 3 pilar yang saling terkait untuk mencetak tunas-tunas bangsa yang nantinya dapat segera dan berkontribusi dalam membangun bangsa negara ini. Hadirin yang saya hormati, wisuda bisa jadi menjadi puncak proses pembelajaran di bangku kuliah. Namun momen wisuda ini bukan berarti akhir dari segala akhir, akan tapi merupakan awal untuk memasuki dunia baru, yaitu dunia nyata yang membutuhkan kerja keras dan perjuangan ekstra untuk meraihnya. Jadi kata wisuda jangan dimaknai dengan kata wis udah atau sudah selesai. Karena justru setelah wisuda akan timbul pertanyaan, aku terus ngopo, aku kerja opo. Ini yang menjadi pertanyaan daripada adik-adik mahasiswa. Karena apa? Kebahagiaan yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Untuk itu dengan wisuda kali ini adik-adik ditantang untuk menantang yaitu dunia nyata. Jepara membutuhkan kreasi, kontribusi dari saudara-saudara semuanya. Jepara mengharapkan kehadiran kaum muda untuk mau dan mampu mengharap berbagai sektor unggulan potensi. Jepara membutuhkan tangan-tangan kreatif serta inovatif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Tadi dari 19 wisudawan-wisudawati terbaik saya tanya, ada yang bidang informatika, ada yang bidang yaitu desain, ada yang bidangnya macam-macam. Nah, untuk itu amalkan dan jangan hanya mengharap pekerjaan dari pemerintah daerah. Biasanya kalau sudah lulus ini rame-rame mengelamar yaitu THL. Pun Pak THL lah. Yang penting Pak Bupati, Pak Sekda kulo sakit ten Pemda seragam. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Panjenengan lulus, para walinya juga harus ingatkan, tingkatkan daripada kreasi dan inovasi. Jangan hanya mau menjadi tenaga harian lepas yang saat ini nanti juga terancam dengan yaitu PP 49 2018 per 28 November 2023 THL dihapus. Nah untuk itu maka tantangan mahasiswa jangan menjadi cita-cita hanya untuk menjadi pegawai, tapi cita-citalah setinggi langit, paling tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Itu maksudnya. Jadi wisuda itu bukan hanya wis udah, wis rampung, enggak. Tapi mulailah bekerja, mulailah mengasah inovasi, kreativitas untuk Jepara Bumi Kartini. Oleh sebab itu saya mengharapkan kontribusi saudara-saudara semua ini untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan daerah. Negara ini butuh anak-anak muda yang terus bergerak menciptakan peluang. Untuk itu ilmu yang setelah saudara-saudara pelajari di bangku kuliah harus bermanfaat bagi masyarakat. Ada yang bisa misalkan untuk packaging UMKM. UMKM kita jumlahnya luar biasa di Jepara. 80.000 lebih. Ini perlu sentuhan daripada adik-adik. Desain packagingnya macam-macam. Contoh misalkan di Jepara sekarang setiap hari Minggu ada gelar UMKM di Mangun Sarekoro. Itu luar biasa, itu adalah mandiri. Nah, adik-adik monggo, kreativitas kita perlu kita tingkatkan. Negara dan bangsa ini khususnya Jepara butuh peran saudara-saudara semua dalam ikut mengurai setiap permasalahan. Perlambatan ekonomi karena Covid, meningkatnya angka kemiskinan, dan alhamdulillah angka kemiskinan ini di Jepara adalah ranking 3 terendah di Jawa Tengah. Menciutnya lapangan pekerjaan, ini tantangan daripada adik-adik. Membludaknya angkatan kerja, kemudian terbatasnya lapangan kerja, serta rendahnya literasi masyarakat,
dan penurunan angka stunting, yang stunting kita masih di angka 25, ini juga adik-adik semua menjadi tantangan, bahwa stunting Jepara juga banyak, untuk itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Cakupan imunisasi dan vaksinasi ini juga masih rendah, hingga peredaran narkoba yang kita di Jawa Tengah, Jepara itu masih mendominasi ringkeng atas. Ini tantangan daripada adik-adik mahasiswa yang telah lulus. Dan baru saja kemarin kita mendapatkan penghargaan bahwa Jepara termasuk tanggap terhadap yaitu narkoba. Semua itu adalah problem yaitu daerah Kabupaten Jepara. Untuk itu perlu yaitu kiprah daripada anak bangsa, yaitu utamanya para wisudawan wisudawati pada saat ini. Untuk itu maka saya mengharapkan agar segera setelah diwisuda ini jangan pernah berhenti mengabdi untuk negeri. Tadi disampaikan oleh Pak Yayasan bahwa di sini juga sudah dibuka magister yang sudah S1 bisa untuk meneruskan S2 bahkan sampai S3 bahkan sampai seluruhnya sampai mungkin guru besar. Mari ciptakan peluang serta solusi dan jangan pernah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Jadilah generasi yang kompeten, kompetitif, jangan loyo dan jangan mudah patah semangat, namun sekaligus tetap berakhlakul karimah. Jadi jangan sampai lulusan daripada Unisnu malah justru mengabaikan daripada akhlak. Kita harus istilahnya menjunjung tinggi alma mater bahwa kita lulusan Unisnu merupakan urusan yang terbaik di bumi Jepara ini, bahkan di Nusantara. Jika bukan Anda, kaum intelektual muda Jepara, maka siapa lagi? Jika bukan sekarang, maka kapan lagi Anda akan berbuat? Ibu bapak yang sangat kami hormati, kemudian dukungan pemerintah Kabupaten Jepara untuk Unisnu tidak tanggung-tanggung. Saya juga punya kenangan yang luar biasa. Unisnu dulu dari awalnya yaitu Setinu, untuk menjadi Unisnu itu butuh uang ya jaminan. Kalau tidak salah itu paling tidak butuh berapa miliar. Alhamdulillah saya mungkin masih tercatat bukan kita ria. Karena waktu itu saya pegang Persijap, maka kita berikan yaitu bantuan ataupun pinjaman cek 1 miliar untuk yaitu sebagai modal untuk universitas. Ini dulu awalnya. Dan sekarang Unisnu telah berkembang untuk mengembangkan desain. Kemarin ada yaitu akademi komunitas yang lebur, itu pun karena catnya hijau. Saya langsung berpikir, kenapa ora dikekno Unisnu? Nah, alhamdulillah kita sudah diberikan pada Unisnu, tinggal dikelola dengan maksimal. Itulah bahwa hati Pemda Jepara mutlak untuk Unisnu. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan ini merupakan saran ataupun pidato dari Pak Bupati Jepara, cap tertanda Edi Supriyanta. Sekian, terima kasih dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga, sambutan dari Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Ruswan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor sekaligus Ketua Senat Unisnu Jepara, beliau Bapak Dr. Sa'dullah As-Sa'idi. Yang saya hormati seluruh pimpinan Unisnu, para dekan, direktur pascasarjana, dan seluruh anggota Senat. Yang kami hormati jajaran pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, rawuh Romo Yai Makmun, mohon mawi salah kula nyuwun pangapunten. Kemudian juga dari pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, yang saya hormati yang mewakili Bupati atau yang mewakili pejabat Bupati, pun dari Bapak Sekda Kabupaten Jepara, yang saya hormati Ketua Yaptino Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, sekaligus kolega saya Bapak Dr. Kiai Haji Sodik Abdullah,
Yang saya hormati sahabat dari LL Dikti, Bapak Adrial, yang beliau hari ini mewakili Bapak Kepala LL Dikti. Yang saya banggakan para wali wisudawan dan para wisudawan di Wisudawati dan hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkanlah saya hari ini memberikan sambutan mewakili Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah yang sedianya mau hadir secara langsung. Sampai petang beliau masih mengkonfirmasi hadir langsung, tapi jam 10 malam beliau memberitahu saya untuk hari ini bisa mewakili beliau. Jadi jangan terpaksa, artinya beliau tidak bisa hadir. Oleh karena itu beliau menyampaikan salam untuk Bapak Rektor, Pak seluruh pimpinan dan seluruh hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentu saya mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan wisuda sarjana atau wisuda yang ke-18 Unisnu Jepara. Di tengah usianya pinten tahun ya Pak Rektor Unisnu? Ya, saya kira wisuda yang dengan jumlah yang tidak jauh dari umurnya itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu produktif. Karena banyak perguruan tinggi yang tidak bisa mewisuda karena terkendala oleh status akreditasi institusi ataupun prodinya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, para wisudawan harus berbahagia karena putra-putrinya yang diamanatkan ke Unisnu Jepara hari ini bisa wisuda. Menunjukkan bahwa Unisnu itu baik dari sisi perguruan tingginya maupun prodinya terbukti telah mendapatkan keabsahan, pengesahan, pengakuan dari negara dengan status terakreditasi. Oleh karena itu tentu ini menjadi catatan penting bahwa Unisnu ini ternyata ada lembaga pendidikan yang kredibel, yang pantas dipercaya untuk menitipkan putra-putri panjenengan yang mungkin masih punya adik, punya tetangga, punya ponakan yang belum kuliah, tahun ini daftarkan ke Unisnu. Itu pesan sponsor. Bapak Ibu, sekedar saya mengenalkan terkait dengan karena hari ini hadir Kopertais dan LL Dikti. Jadi saya di sini mewakili Kopertais, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Sedangkan beliau nanti Pak Adrial yang akan menyambut setelah saya itu dari LL Dikti, kepanjangannya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kebetulan Unisnu ini punya dua jenis pendidikan, yakni pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, tanda kutip. Oleh karena itu orang tuanya dua, yakni yang pendidikan keagamaan di bawah pembinaan Kopertais, yang pendidikan umum di bawah Lembaga Layanan Dikti. Kopertais maupun kepanjangannya bukan layanan tapi fungsinya sama. Fungsi kami melayani perguruan tinggi keagamaan Islam swasta untuk kami kebetulan wilayah 10 di Jawa Tengah yang jumlahnya saat ini ada 51 dan ada 2 yang baru Pak Rektor yang sudah terbit perizinannya mungkin tahun ini sudah mulai operasi. Jadi kalau dihitung dengan yang baru ada 53. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wisudawan yang ada di hadapan kita semua hari ini itu bukan satu-satunya wisudawan. Jadi banyak sekali yang pada saat yang sama musim-musim ini wisuda, sehingga Bapak Ibu yang atas saudara-saudara yang hari ini kemudian wisuda akan tanda kutip bersaing dengan para lulusan perguruan tinggi yang lain untuk memperoleh kesempatan yang terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh kalian semua. Tapi tidak perlu khawatir menghadapi persaingan, karena persaingan sesuatu yang sudah dinaskan oleh Allah, bahwa hidup ini adalah memang harus diisi dengan persaingan. Oleh karena itu, agar kita sukses dalam memperoleh atau bersaing dalam kehidupan, karena ini Unisnu, maka rumusnya dari NU saja, yakni al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah.
Itu kunci sukses ala NU, bukan ala yang lain. Yang pertama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, yakni menjaga hal-hal yang lama yang masih baik itu dipertahankan. Hari ini kalian menyandang gelar baru sebagai sarjana. Ada yang S2 mboten nggih? Ada. Sarjana S1 maupun S2 atau magister. Nah, penambahan gelar itu tidak boleh merubah karakter kalian sebagai santri. Santri itu punya unggah-ungguh dengan orang tua. Jadi jangan kemudian setelah sarjana nggak mau cium tangan. Ya, cium tangan orang tua, cium tangan kiai itu harus dipertahankan sebagai bagian dari al-qadimis shalih. Jangan lupa kemudian setiap kita melangkah minta doa. Doa orang tua, doa para guru, doa para kiai. Itu al-qadimis shalih. Itu yang akan membuat kita sukses ala nahdin. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu bil jadidil aslah. Mengambil yang baru yang lebih baik. Bahwa ilmu yang kalian peroleh hari ini, keterampilan yang dimiliki hari ini itu cukup untuk menghadapi persoalan hari ini. Tapi hari esok akan muncul masalah baru yang memerlukan ilmu baru, memerlukan keterampilan baru. Oleh karena itu tadi saran dari ketua yayasan yang sudah S1 siap-siap untuk melanjutkan S2. Yang sudah S2 siap-siap untuk melanjutkan S3. Bapak Ibu dosen yang sudah S3 siap-siap untuk profesor bersama saya, karena saya belum. Termasuk Pak Ketua Yayasan. Jadi kenapa? Karena memang kita dituntut untuk menghadapi hal-hal yang baru dan kita tuntut untuk siap ketika menghadapi hal baru sehingga kita sukses. Kalau kita kemudian mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, maka kita akan kalah di dalam persaingan. Itulah karena itu teruslah belajar, teruslah untuk mengambil pengalaman-pengalaman hidup dari sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita tahu mungkin dalam sejarah, ini sambil nunggu Pak Adrial hadir ya, karena setelah ini nanti Pak Adrial nyambut ini. Pengalaman sejarah, tahu ada hewan namanya dinosaurus. Hewannya besar sekali, di yang lain ada semut yang kecil sekali. Tapi di antara dua hewan itu mana yang bisa survive saat ini setelah dunia ini mengalami perubahan yang luar biasa, perubahan iklim yang luar biasa, perubahan alam. Ternyata yang bisa bertahan adalah semut yang kecil. Sementara yang badannya besar, dinosaurus sekarang tinggal ada di museum, tinggal masuk dalam buku-buku sejarah. Itu artinya apa? Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu sangat diperlukan agar kita menjadi orang yang bisa survive, sukses dalam menghadapi perubahan apapun. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Koordinator. Mudah-mudahan kita semua hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 6 diwakili oleh Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 6 kepada Bapak Adrial Revadin SIP MPP. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, kemudian yang saya hormati Ketua DPC NU Kabupaten Jepara, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara, Dr. Haji Sodik Abdullah MAG beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Unisnu Jepara, Bapak Dr. Haji Sadullah Asaidi MAG beserta jajaran. Kemudian Mbak-mbak, mas-mas wisudawan wisudawati yang saya banggakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dan wali wisudawan wisudawati yang saat ini tentunya sedang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin kita mendoakan kita selalu dalam kondisi sehat, selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala,
selalu dimudahkan semua urusan kita dan selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, mohon izin Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, Bapak dan Ibu, Pak Kepala Lembaga tidak bisa hadir hari ini karena tadi kita barusan bicara dengan Pak Sekretaris Kopertais di LLD di wilayah 6 ada restrukturisasi, jadi sekretarisnya tidak ada Bu. Sekarang tinggal kepala lembaga sama saya. Jadi kerjaan 3 orang dikerjakan 2 orang. Jadi kami harus berbagi tugas. Saat ini beliau ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau pengen hadir tapi tidak bisa hadir, mohon maaf. Okay. Selanjutnya hadirin yang saya muliakan, apresiasi dan ucapan selamat kami sampaikan kepada pengurus yayasan, Bapak Rektor dan seluruh jajaran serta seluruh sivitas akademik Unisnu Jepara atas terselenggaranya wisuda pada hari ini dan atas upaya yang telah dicurahkan untuk memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terlaksana dengan baik di Unisnu Jepara. Tadi saya barusan bicara-bicara juga terkait dengan pelaksanaan MBKM, sudah beberapa kali dapat hibah nggih, Bu nggih, luar biasa. Kepada Bapak dan Ibu, orang tua wali wisudawan wisudawati, saya haturkan selamat dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada putra-putrinya untuk kuliah di Unisnu Jepara. Benar kata Pak Ketua Yayasan, Unisnu ini emerging university, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus berbangga putra-putrinya bisa menempuh studi di Unisnu Jepara. Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin Pak Rektor saya mungkin ke wisudawan wisudawati saja nggih. Halo Mas-mas, Mbak-mbak, sehat nggih? Sehat karena udah nggak pakai masker semua, jadi sehat semua nggih. Insya Allah aman ya, insya Allah aman, insya Allah. Saya sudah booster juga kok. Sudah booster semuanya? Sip. Bahagia? Alhamdulillah. Sampai ada yang nangis bahagia tadi di belakang waktu Mbak Sinten tadi namanya Mbak Sinta Kumaladwi ya. Sinta Kumaladwi tadi menyampaikan kesan dan pesan yang di sana ada yang hapus maskaranya yang lewer. Sedih. Saya juga tadi ikutan tergerak tadi. Ingat waktu di wisuda 20 tahun yang lalu. Lama banget. Nggih, sebuah kehormatan Mas-mas dan Mbak-mbak saya bisa hadir di sini bersama panjenengan semua untuk ikut merayakan tahapan penting dalam kehidupan panjenengan semuanya. Selamat nggih, tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Dari tadi disebutkan dari LLDT wilayah 6 yang nongol kok wujudnya kayak gini gitu ya, nggak serius gitu kayaknya ya Mas ya. Masnya ketawa ya, bener ya Mas ya? LLDT wilayah 6, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 6. Dulu namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, wilayah 6 Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 231 perguruan tinggi swasta sehingga dibutuhkan cabang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan layanan terkait layanan dan informasi terkait program dan kebijakan Kemendikbudristek. Di Indonesia ada 16 Mas-mas, Mbak-mbak. Jadi karena ada 3.170-an perguruan tinggi di Indonesia, jadi ada 16 dari Aceh sampai ke Papua. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena kami tugas utamanya adalah memberikan layanan kepada perguruan tinggi dan sivitas yang ada di dalamnya, dosen, pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa. Kalau dosen itu ada yang namanya sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu validasi dan pembayarannya dari tempat kami. Nah kalau kalian itu KIP kuliah itu yang melakukan verifikasi dan pembayaran dari tempat kami. Kemudian nah ini wisuda, panjenengan semua wisuda ini harus punya PIN, penomoran ijazah nasional. Kalau itu tidak lolos verifikasi di tempat kami, panjenengan semua tidak berhak untuk di sini. Nah karena saya sekarang sudah ada di sini, itu juga berarti bahwa panjenengan semua sudah sah untuk mendapatkan gelar sarjana. Tepuk tangan buat panjenengan semua sekali lagi. Selanjutnya teman-teman, di wisuda itu artinya panjenengan semua
You're done being someone that you were. Jadi jenengan sudah tidak lagi orang kemarin, yang seperti yang kemarin. Anak kuliahan ya Mas ya, sudah bukan lagi anak kuliahan. Wes ra iso nun sewu bahasa Jawanya, wes ra iso ngene karo wong tuane nggih. Udah harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan menurut saya itu sebuah pencapaian Mas. Tidak ya, dari 25 jutaan lulusan SMA yang bisa keterima di perguruan tinggi tidak lebih dari 40% ya Mas. Dan yang lulus artinya segitu nggih, jadi panjenengan semua itu spesial. Tapi wisuda juga berarti the end of something, akhir dari sesuatu. Dan wisuda juga menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan panjenengan semuanya. Sebagai puncak dari kerja keras yang sudah panjenengan semua lakukan selama 4 tahun, 5 tahun terakhir ini. Jadi silahkan teman-teman dinikmati, jenengan berhak untuk bahagia dan jenengan berhak untuk menikmati momen ini. Selanjutnya saya nggak mau kalah sama Mbak Sinta Kumala Dwi. Tadi baca pantun tuh Mbak Sinta mana ya? Cuman 1 toh pantunmu tadi toh, saya punya 4. Yang pertama, ini buat generasi milenial Bapak dan Ibu. Main bareng online dengan serius, mabar online dengan serius. Teriak noob padahal mastah. 4 tahun kuliah di kampus demi masa depan yang lebih cerah. Ada yang bisa relate nggak dengan pantun itu? Mas-mas ada yang jagoan main PUBG enggak? Valorant? Enggak ada. Kalian rajin-rajin belajar gitu, nggak pernah main game online, luar biasa. Yang kedua, senangnya berlibur ke Karimun Jawa, santai di pantai sambil minum kelapa muda. Hari ini aku bahagia karena sudah resmi di wisuda. Yang ketiga, lebaran masak ketupat. Jangan lupa untuk dimakan. Kalau ilmu sudah didapat, jangan lupa untuk diamalkan. Yang keempat, kalah tau Mbak Sinta? Lain kali bikin 5 ya. Yang terakhir ini buat teman-teman yang cinta lokasi. Ada enggak? Banyak kayaknya. Bunga mawar merah merona, harumnya tertanam di sanubari. Alhamdulillah sudah diwisuda sebagai modal meminang kekasih hati. Tepuk tangannya paling kenceng yang di depan ini. Sudah siap Mas? Sudah siap ya? Atau sudah punya? Belum? Tak doakan segera ya Mas ya? Amin. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, tadi sudah disampaikan banyak hal membekali panjenengan semuanya. Saya mau share apa yang sudah terjadi sama saya saja, gitu ya. Saya adalah seorang bapak dan kebetulan seorang ASN, seorang warga negara yang peduli akan masa depannya panjenengan semuanya dan masa depan negara ini. Hari ini saya akan sharing sama panjenengan tentang beberapa pelajaran hidup. Ada 3 atau 4 pelajaran hidup yang selalu saya jadikan motivasi untuk bergerak maju. Untuk catatan panjenengan semua, saya dulu nggak suka kuliah, Mbak. Saya kuliah di UPN Jogja itu yang daftarin kakak saya. Saya nggak mau kuliah dulu, karena saya pengennya jadi pemain band Pak Rektor. Rambut saya gondrong dulu, rambut saya gondrong dan gimbal. Saya punya kaos tulisannya I hate school yang saya pakai di mana-mana. Saya nggak suka sekolah, Mas. Akhirnya saya kuliah di hubungan internasional di UPN, selesai dalam waktu 6 tahun. Bayangkan HI 6 tahun, IPK saya 3,37. Rendah dibandingkan teman-teman semuanya, saya termasuk ya biasa-biasa aja lah, B aja gitu ya kan, 6 tahun. Tapi kemudian tahun 2009, akhirnya saya menjadi PNS. Padahal tahun 98 saya termasuk yang ikut demo waktu itu. Ikut demo di Jogja, di Kolombo waktu itu. Saya protes PNS itu apa segala macam. Sekarang saya jadi PNS. Kemakan omongannya dewe ya, ironi ya. Dan sekarang saya ngurusi pendidikan tinggi teman-teman. Jadi I hate school, but unfortunately di penghujung karir saya harus ngurusi pendidikan tinggi. Ironi. Tahun 2012 saya berangkat ke Amerika untuk mengambil S2 saya. Dan sayangnya saya tidak menyelesaikan S3 saya di Victoria University. Masalah keluarga Pak. Jadi Bapak dan Mas-mas semuanya, perjalanan hidup saya panjang, jenengan juga masih panjang sekali. Yang pertama,
Ini saya dikasih tahu sama Mas Pri GS, Pak Rektor. Mas Pri GS almarhum itu budayawan Semarang yang kerja di Suara Merdeka waktu itu, kartunis. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu. Jadi beliau, saya dulu pernah kerja sama beliau, jadi stafnya beliau. Beliau bilang kayak gini, teman-teman. Selalu menjalani hidup dengan semangat dan dinikmati dengan hati yang bahagia. Because happiness is the journey. Karena kebahagiaan itu adalah perjalanan hidup, teman-teman, bukan destinasi. It is not the destination. Dan jangan pernah berpikir untuk bisa membeli kebahagiaan dengan uang. Because money is number, karena uang itu angka, and number is infinite. Dan angka itu tidak terbatas. So imagine, bayangkan kalau panjenengan semua membutuhkan uang untuk bahagia, perjalanannya panjenengan untuk mencapai kebahagiaan tidak pernah berakhir. Itu pesan saya buat panjenengan semua. Lakukan yang terbaik di versinya panjenengan dan jangan pikirkan uangnya terlebih dahulu. Berprestasinya terlebih dahulu, insya Allah duitnya datang sendiri nanti. Yang kedua, ini dari bapak saya. Bapak saya meninggal tahun 90 waktu saya SMP kelas 3. Saya orang Minang. Saya terbiasa istilahnya merantau. Jadi kelas 3 saya sudah tidak di Semarang, saya sudah di Solo, di Jogja, di Jakarta, baru balik Semarang tahun 2021. Beliau bilang gini sama saya sebagai orang Minang, kamu harus berani dan harus berani melihat dunia. So be brave and go see the world. Keluar dari Jepara, teman-teman, keluar dari Jawa Tengah, keluar dari Jawa, keluar dari Indonesia. Jadilah seperti kura-kura, teman-teman semuanya. Jadi kura-kura kalau mau jalan harus ngeluarin lehernya terlebih dahulu, lihat, baru dia jalan. Mungkin enggak sekarang, teman-teman, tapi nanti akan tiba saatnya panjenengan semua harus keluar dari cangkangnya panjenengan semua. Challenges will be there, pasti akan ada tantangan, tapi panjenengan semua harus menghadapi tantangan tersebut daripada panjenengan sembunyi di kandangnya panjenengan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga dari bapak saya sebelum meninggal, beliau bilang seperti ini, aim for the stars and if you fail you can still land on the moon. Jadi selalu ngincer bintang yang terjauh. Kalau gagal sampai ke bintang itu, setidaknya panjenengan sampai di bulan. Itu maksudnya jenengan harus berani meninggikan cita-citanya panjenengan. Tadi Pak Sekretaris Daerah bilang jangan cuma jadi THL gitu ya Pak, jangan cuma jadi tenaga harian lepas. Jadi mimpilah yang lebih tinggi. Saya dulu mimpi waktu selesai, saya membayangkan 5 tahun gitu ya, waktu itu tahun 2006, saya ditanyain, apa yang kamu pikirkan 5 tahun ke depan? Saya bilangnya kayak gini, teman-teman, saya membayangkan diri saya duduk di teras melihat salju. Tahun 2012 bulan November saya melihat salju untuk pertama kalinya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang saya lakukan? Saya nempelin gambar salju, Mas, di lemari saya. Jadi setiap saya buka ngambil baju, saya selalu melihat salju tersebut. Setiap hari saya termotivasi untuk merealisasikan mimpi saya itu. Nah, setidaknya kalau panjenengan tidak sampai di bintang, jenengan kan sudah berusaha yang terbaik ini. Pasti jenengan akan sampai di suatu tempat. Daripada tidak berambisi, lebih baik bahwa teman-teman semuanya punya ambisi. Selanjutnya yang terakhir, saya tadi sudah bicara soal ambisi, soal cita-cita, setinggi langit, segala macam. Yang terakhir adalah ini dari Direktur Polines, Pak, Prof. Toto Prasetyo. Menjalani hidup itu dengan prinsip duit. D-U-I-T, duit. Doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Jadi teman-teman semuanya, dunia lagi krisis, gitu kan? Dan itu menguji nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai kita apa sih? Jujur, sabar, berintegritas, empatik, simpatik, menjunjung toleransi, dan saling menghargai. Itu adalah value kita sebagai bangsa Indonesia, teman-teman semua. Insya Allah, saya tadi cerita, saya ASN tahun 2009. Dari 2009 sampai sekarang, insya Allah, doakan teman-teman, saya tidak pernah menerima gratifikasi sepeser pun. Saya tidak pernah menerima korupsi sepeser pun. Saya berusaha untuk mengaplikasikan value saya. Teman-teman silahkan dilakukan. Saya sadar, bukan rahasia umum, bahwa orang mencapai kesuksesan dengan jalan pintas, ya kan?
Indra Kents, Nikita Mirzani, benar ya? Tinggal buka dada, sukses, kaya segala macam. Tapi teman-teman percaya sama saya, itu bukan value kita. Dan hidup dengan cara seperti itu melelahkan dan akan berbalik ke panjenengan sendiri. Indra Kents di penjara atau Nikita Mirzani dari kasus ke kasus yang lain, dan panjenengan semua saya yakin tidak mau diingat sebagai figur yang seperti itu. Sungguh cara hidup yang melelahkan. Gih. Jadi teman-teman, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat panjenengan semuanya. Selamat menempuh hidup baru dan mohon selalu menjaga nama baik keluarga, nama baik panjenengan semua. Jaga kehormatan agama, bangsa, dan alma mater kalian ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh kalian nanti di luar sana akan berimbas ke Unisnu. Panjenengan melanjutkan S2, Unisnu dapat kredit. Panjenengan diterima di pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya panjenengan, Unisnu dapat kredit. Nunggunya cuma sebulan, Unisnu dapat plusnya lebih banyak. Nunggunya 6 bulan, lebih banyak lagi. Panjenengan berwirausaha, Unisnu dapat kredit. Jadi apapun yang dilakukan panjenengan setelah ini akan berdampak positif kepada Unisnu. Jadi mohon nanti kalau dari Unisnu ada yang reaching out ke panjenengan semuanya, ada yang berusaha menghubungi untuk menanyakan kondisinya panjenengan, mohon direspon. Supaya beliau-beliau bisa memetakan, mengidentifikasi apa yang harus dikembangkan di Unisnu untuk kepentingan panjenengan semua alumni dari Unisnu Jepara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan mendengarkan saya cukup lama. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan cara menyampaikannya tidak berkenan di dalam hati panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Bapak Dr. Kiai Haji Sa'dullah As-Saidi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamis salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Panjenenganipun Sahibul Fadilah Kiai Haji Ma'mun Abdul Hadik, yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Jepara yang diwakili oleh Bapak Sekda, dalam ini Bapak Haji Edi Jatmiko MHMM, yang saya hormati Bapak Kepala LDikti Wilayah 6 Jawa Tengah, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kabak Umum, yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Dr. Haji Ruswan MA, yang saya hormati Bapak Ketua Tamfidiyah PCNU Jepara, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yaptinu Jepara serta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Senat serta seluruh pimpinan struktural Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang saya hormati Ibu Bapak orang tua wali dari wisudawan wisudawati Unisnu Jepara yang berbahagia, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, Ibu Bapak tamu undangan, alhamdulillahirabbil alamin, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan sekarang ini mewisuda 438 orang lulusan dari 18 program studi serata 1 dan 1 program studi serata 2. Sungguh patut disyukuri, alhamdulillah. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, Unisnu Jepara berorientasi mencetak intelektual muslim berkarakter sekaligus mengamalkan prinsip dan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Unisnu Jepara didirikan oleh warga Nahdliyin, pada dasarnya melaksanakan risalah nabawiyah atau misi kenabian, prophetic mission. Sebagai intelektual muslim, para wisudawan dan seluruh lulusan Unisnu Jepara diharapkan pertama, seluruh
wisudawan supaya memiliki kemampuan akademik yang diliputi konsistensi, bertransendensi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Kedua, siap memikirkan, meneliti dan memperhatikan gejala natural dan gejala sosial yang memberi manfaat duniawi dan eskatologis. Ketiga, mampu berupaya kreatif dan berinovasi terkait dengan realitas yang relevan dengan apa yang diteliti atau dipikirkannya. Seseorang yang telah lulus dari Unisnu Jepara dengan harapan di atas dapat dikatakan telah memperoleh kemampuan berpikir sehingga dikualifikasi sebagai orang berilmu. Ini terkait dengan apa yang sudah diceritakan banyak panjang dari bapak-bapak sebelum saya. Orang berilmu, cendekiawan atau alim. Sementara predikat muslim bagi seorang lulusan universitas yang berilmu mempunyai tuntutan agar menghiasi dirinya dengan sifat Rabbani, yakni berketuhanan, yang selalu mengajarkan kitab suci, yaitu Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi, dan terus-menerus mempelajarinya. Dan sifat khasyah, kecuali Rabbani juga sifat khasyah, yaitu sikap dengan penuh rasa tunduk dan patuh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lulusan Unisnu Jepara ini diharapkan memiliki sikap mental spiritual yang menyejukkan dan gerak kegiatan yang bijaksana sebagai suri teladan bagi masyarakatnya. Jadi kita semua sebagai lulusan Unisnu bukan hanya diharapkan harus mampu memiliki performan suri teladan bagi masyarakatnya. Para wisudawan dan seluruh lulusan Unisnu Jepara berkewajiban menjaga serta merawat keutuhan negara dan keutuhan bangsa dalam tenda besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Terkait kewajiban tersebut, Unisnu Jepara memperkenalkan ilmu-ilmu profetik, yaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan fenomena yang tumbuh dari masyarakat dan memberikan petunjuk ke arah transformasi yang perlu dilakukan untuk hajat kepentingan manusia dan oleh seorang figur yang tepat dalam kebajikan dan kebijakannya. Ditegaskan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah-tengah umat manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran yaitu kejahatan, dan beriman kepada Allah. Tiga nilai ini merupakan karakterisasi ilmu-ilmu profetik yang mengandung nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosioetik bagi generasi Indonesia masa depan. Karena itu pimpinan dan keluarga besar Unisnu, Yaptinu, Jepara harus melangkah bersama-sama dan berbuat untuk mencegah terjadinya kondisi stunting, mendorong terciptanya ketahanan hidup berbasis kesehatan yang sejahtera, juga harus mendorong tersedianya fasilitas pendidikan dengan cita ideal cendekia dan berakhlakul karimah. Semua ini untuk menumbuhkan kesadaran dalam membina rumah tangga dengan aura pendidikan, dengan aura religiositas, rukun, guyub, dan sejahtera, terhindar dari gagal fokus, mampu menahan hawa nafsu dengan menghentikan perkawinan di usia dini, merukunkan suami istri agar tidak bercerai, menyehatkan mentalitas guna menghindari kekerasan dalam rumah tangga, dan jauhkan pergaulan bebas karena akan memicu narkoba dan merebaknya HIV. Semoga peran fungsional Unisnu Jepara di tengah-tengah masyarakat luas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat luas dengan penuh harapan, kebajikan, dan kebijakan. Akhirnya kami pimpinan dan keluarga besar Unisnu Yaptinu Jepara menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bupati, jajaran pemerintah Kabupaten Jepara, Kepala LL Dikti 6 Jawa Tengah,
Koordinator Kopertai 10 Jawa Tengah, pimpinan LPTNU, pimpinan DPRD Kabupaten Jepara, Rois Syuriah, para ulama PCNU Jepara, Ketua Tamfidiyah PCNU dan Ketua PC Muslimat NU, serta seluruh pimpinan Banom NU Cabang Jepara, Senat Unisnu Jepara, pimpinan dan dosen Unisnu Jepara, Presiden dan pimpinan BEM Unisnu Jepara, pimpinan BUMN di Jepara, pimpinan BUMN di Jepara, dan seluruh tamu undangan, terutama orang tua, wali, keluarga dari wisudawan-wisudawati, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara semuanya telah memberi kepercayaan, amanah kepada Unisnu Jepara. Semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh para wisudawan merupakan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dimanfaatkan melalui pengamalan yang tulus ikhlas, kami mohon keikhlasan Anda semua. Kula nyuwun ikhlasipun panjenengan sedaya. Mohon keikhlasan para kiai, ulama dan tokoh-tokoh agar senantiasa menciarkan dan menginformasikan eksistensi Unisnu Jepara yang selalu membuka pintu, mengantar serta mendampingi belajar di Unisnu untuk memperoleh hidayah atau petunjuk, rahmah, kepengasihan, dan inayah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangan dan khilaf kami mohon maaf yang amat dalam. Selamat buat anak-anakku dan adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala bi rahmatika ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Ma'mun Abdullah Hadik, Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun wisuda dados generasi ingkang soleh solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum, laka usolli wa laka asumu wa bika naqsidu wa bika naqumu, ahyi bi ma'rifatika qalbi waghfir li bi fadlika dhanbi, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka nadirun ila hadirin ladayya qadirun alayya, ahattu bi ilman wa sam'an wa basaran farzuqni ansabaka wa hibatan minka faqufika yakini wa bika tasamtu fa aslih li fid dini wa alaika tawakkaltu farzuqni ma yakfini wa bika ladzatu fanajjini mimma yu'dhini anta hasbi wa ni'mal wakil. Allahumma raddini bi qadaika waqna'ni bi ta'atika wa alhimni syukra nikmatika waj'alni min awliyaika antal waliyul hamid. Allahumma askinni fi jiwarika wa matti'ni bi khitabika wa in kuntu lastu ahlan lidzalik fa anta ahlun lidzalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmin nafi' wa min ahlil ibadah wa min ahlil khair fid dini wad dunya wal akhirah wa min ahlis salamah fid dini wad dunya wal akhirah wa min ahlir rizqil halal wa min ahli tawil umur wa min ahlil husnil khatimah wa min ahlil jannah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka. Penutupan sidang Senat terbuka Unisnu Jepara dalam rangka wisuda ke-18 oleh Rektor Unisnu Jepara. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Senat terbuka Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam rangka wisuda sarjana dan magister ke-18 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 bertepatan dengan 28 Zulqa'dah 1443 Hijriah dinyatakan selesai. Rombongan Senat meninggalkan ruang sidang terbuka. Rombongan Senat meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian prosesi wisuda ke-18 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Marilah kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.